Guna meredam nilai tukar rupiah melemah, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan secara agresif. Bahkan bukan hanya itu, dalam 1 bulan saja Bank Indonesia sudah menaikkan 100 basis poin suku bunga acuan menjadi 5,75%. Meski sudah secara agresif, tampaknya nilai tukar rupiah masih tetap berada di level tinggi, yakni sekitar Rp17.800 per dolar. Lalu bagaimana kenaikan dari BI rate ini seakan tidak mampu dalam menahan melemahnya mata uang Garuda? Apakah ada sentimen lain yang membuat rupiah kembali keok? Nah, untuk mengelaborasi hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual David Sumual, Kepala Ekonom BCA. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi, Mas Yuda. Ya Pak David, ini sudah cukup agresif ya kalau kita melihat Bank Indonesia melakukan kenaikan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% Pak. Tapi kalau kita lihat di Jumat pekan lalu, rupiah ditutup melemah di 17.804 per dolar AS. Apakah kebijakan ini memang dirasa belum cukup komprehensif ya Pak, mengingat memang kondisi ekonomi global masih sangat ditentukan oleh isu geopolitik yang menjadi salah satu sentimen dari pergerakan mata uang Garuda. Bagaimana Bapak melihat ini Pak? Ya, kalau dilihat memang untuk khusus Jumat ada sedikit pelemahan ya. Tapi kalau kita lihat trennya sejak Bank Indonesia melakukan penaikan yang agresif terhadap BI rate, ini sudah 100 basis poin. Sebenarnya tren dari rupiah itu relatif stabil menguat ya. Sempat memang di atas 18.200 ya. Nah, ini pelan-pelan menguat dan mudah-mudahan ke depan relatif lebih stabil ya. Jadi memang isu-isu eksternal tentunya ini setiap hari muncul juga ya, selain juga isu domestik. Nah, isu eksternal minggu lalu juga kan sempat mengemuka lagi, ada ancaman lagi ya dari militer Iran untuk menutup kembali Selat Hormuz. Nah, ini sempat membuat harga minyak kembali fluktuatif dan kembali rebound naik ke atas ya, dan ini juga mempengaruhi indeks dolar ya, indeks dolarnya kembali menguat. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi mata uang emerging market termasuk rupiah ya. Jadi saya pikir yang paling penting adalah Bank Indonesia sudah melihat ya bahwa memang diperlukan untuk menaikkan suku bunga BI rate untuk menstabilkan rupiah dan juga membuat mata uang atau kelas aset rupiah ini tetap menarik di mata investor. Ya, bicara mengenai kelas aset di mata asing ini merupakan salah satu variabel yang penting ya Pak. Bahkan sejak Mei sudah 100 basis point dinaikkan. Tapi kalau kita bicara mengenai investasi, ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dolar. Nah, ketika misalkan harus investasi tidak berbanding lurus Pak dengan suku bunga BI rate yang dinaikkan. Apakah Anda melihat ada variabel lain Pak menyebabkan ketidakpastian kondisi domestik kita mungkin boleh jadi menjadi salah satu katalis negatif terhadap investor asing yang mau masuk ke tanah air. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Ya, investor asing memang pastinya akan melihat-lihat ya, membandingkan ya, emerging market misalnya untuk rating yang sama, misalnya India kita tahu rate-nya juga lebih tinggi dari kita untuk yield obligasinya misalnya. Lalu juga untuk Meksiko ratingnya juga sama dengan kita, itu juga lebih tinggi, mereka 9,5% ya di Amerika Latin. Tentunya masing-masing negara itu punya persoalan-persoalan domestik ataupun peluang-peluang domestik juga. Nah, untuk Indonesia kelihatan memang asing masih berminat untuk aset portofolio, terutama kalau kita perhatikan nih yang kaitan dengan SRBI ya. Tapi untuk stock market, pasar saham dan juga obligasi memang year to date kalau kita lihat angkanya ini kecenderungan outflow ya. Sudah lebih dari mungkin total sudah sekitar 80 triliun. Iya. Tapi untuk SRBI, sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, memang total inflow-nya cukup deras ya, sekitar 104 triliun. Nah, ini juga kebijakannya sejauh ini kan Bank Indonesia coba membuat aset rupiah ini tetap atraktif ya di mata asing, dan kita lihat inflow-nya juga sudah cukup besar sejauh ini year to date. Pak, yang menarik kalau tadi ada katakan apakah memang ada anomali Pak di sisi lain market begitu memberikan sensitivitas volatilitas terkait dengan kondisi domestik sementara SRBI tadi cukup direspon baik oleh investor. Sepertinya kedua hal ini bagaimana Anda melihat apakah memang ada kebijakan fiskal yang belum sinergi antara pemerintah BI terkait dengan kondisi ini Pak? Seperti apa Anda melihatnya? Ya, kalau kita lihat dari net outflow ini kan sumbernya dari pasar saham dan juga pasar obligasi. Kelihatannya ada isu-isu yang masih dinanti oleh pasar ya, terutama untuk pasar saham ini
kemarin kan sudah keluar terkait dengan MSCI. pengumuman MSCI ya, Ya. MSCI 19 Juni terkait dengan bagaimana kondisi Indonesia diukur dengan beberapa matriks ya. Tapi untuk global marketnya sendiri nanti akan ada pengumuman lagi tanggal 23 Juni. Apakah Hmm. kita masih akan stay di emerging market kategori atau malah kita diturunkan ke frontier market. Nah, kalau ke frontier market artinya dana asing yang masuk ke Indonesia akan menurun tentunya. Lalu yang kedua juga kaitan dengan sovereign rating kita. Ya, sovereign rating ini kaitannya tentu dengan neraca pemerintah ya, dengan kebijakan fiskal, dengan kondisi fiskal kita. Dan ini masih menunggu satu lagi lembaga rating ya. Kemungkinan nanti di akhir Juli mereka akan mengumumkan apakah Indonesia masih akan berada di posisi yang sama ya, one notch di atas investment grade atau diturunkan. Kalau misalnya kita lihat kan dua lembaga rating yang lain sudah mengubahnya ke negatif ya outlook kita. Nah ini apakah S&P tetap atau dia mengubahnya ke negatif atau malah menurunkan rating kita kalau masih diturunkan dan outlook-nya juga negatif, ini tentunya sangat negatif ya dampaknya ke pasar modal, termasuk juga terhadap aset kelas seperti obligasi, Mas Hmm. Yuda. Iya, Pak, yang menjadi mungkin pertanyaan saya secara pribadi ketika pemerintah di sini BI sudah melakukan dengan menaikkan BI rate dengan harapan tadi ya bisa membuat rupiah menguat, tapi alih-alih menguat justru malah kemarin Jumat terkoreksi, Pak. Belum lagi kita menunggu beberapa sentimen dari sejumlah lembaga rating yang Hmm. diharapkan bisa memberikan angin segar, tapi juga kita harus prepare untuk kondisi terburuk. Nah, sebenarnya Hmm. seberapa efektif Pak ini kenaikan suku bunga terhadap ekonomi, terutama kalau kita bicara mengenai nilai tukar rupiah Pak yang sangat fragile sekali dengan isu-isu domestik dan global Pak. Ya paling tidak Bank Indonesia coba mengantisipasi ya kemungkinan kenaikan ekspektasi inflasi ke depan. Karena kan kita tahu nih dengan kenaikan harga minyak berbagai macam produk turunan minyak nih semuanya meningkat ya. Dan pemerintah juga baru-baru ini sudah menaikkan harga BBM non subsidi. Nah ini tentu harus dijangkar ya ekspektasi inflasinya supaya jangan bergerak liar gitu ya. Nah ini sebenarnya sudah dilakukan eh, dan ini juga untuk menjaga tadi attractiveness dari aset rupiah sendiri. Tapi memang saya melihat memang perlu banyak perbaikan-perbaikan ya, terutama tadi yang kaitan dengan persepsi pasar terhadap kondisi fiskal. Dalam hal ini tentu komunikasi harus terus diperbaiki ke pelaku pasar. Yang kedua tentunya juga yang menjadi sering kendala juga di lapangan itu kaitan dengan masalah-masalah struktural yang banyak dijumpai juga oleh sektor real ya. Nah ini juga penting juga untuk terus dilakukan perbaikan, Mas Yuda. Kalau Anda bicara tadi dua variabel ini merupakan salah satu yang dominan, struktural dan juga komunikasi. Dengan tenggat Hmm. waktu yang terbatas, salah satunya kita menantikan lembaga rating dunia untuk memberikan Hmm. sejumlah penilaian dan pasti akan berpengaruh terhadap rupiah. Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam waktu dekat, Pak? Kalau merubah struktural sepertinya agak butuh waktu ya dan tidak Hmm. semudah Hmm. itu. Hmm. Tapi mungkin komunikasi, apakah sejauh ini sudah cukup efektif untuk meningkatkan trust investor dan capital inflow untuk Indonesia, Pak? Ya, beberapa hal sebenarnya sudah dilakukan pemerintah ya, seperti harga BBM non subsidi ini kan juga sudah dinaikkan ya, jadi sudah rasional sebenarnya kebijakan yang dilakukan. Sebenarnya kan yang dikhawatirkan dari lembaga rating maupun investor ini apakah ada pembengkakan defisit anggaran ke depan ya, dengan kenaikan harga minyak yang tinggi dan juga rupiahnya sejauh ini kan kecenderungan melemah year to date ya. Dan yang kedua juga sebenarnya pemerintah sudah melakukan expenditure switching ya, atau bukan expenditure switching ya, tapi juga melakukan pengurangan belanja ya di berbagai kelembagaan maupun juga program-program prioritas pemerintah. Dan ini Hmm. sebenarnya yang bisa disampaikan dan matriks-matriksnya mungkin perlu dikemukakan ya ke publik bahwa sebenarnya kondisi fiskal kita ini relatif baik lah sampai akhir tahun ya. Tapi juga sembari juga message-nya itu bagaimana terutama tadi masalah strukturnya juga kita terus perbaiki ya ke depan, Hmm. dan juga kaitan-kaitan dengan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan uncertainty ini juga harus diberikan penjelasan ya supaya market juga lebih tenang ke depannya. Hmm.
Pak David, ini apakah ada kemungkinan BI kembali menaikkan suku bunga mengingat memang ini masih dianggap cara efektif untuk menahan laju melemahnya rupiah. Kita juga lihat kemarin Bank of Japan juga baru menaikkan suku bunga setelah hampir puluhan tahun ya Pak, mereka menjaga rate interest mereka tidak terlalu tinggi. Tapi di sisi lain kalau BI naik lagi, ini pengaruhnya ke masyarakat kredit, kemudian juga investor, terutama kalau investasi dalam negeri, di mana masyarakat boleh jadi kesulitan untuk mendapatkan kredit, kemudian juga bahan baku naik, dan semuanya ini pasti berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekspektasinya pasti akan Betul. turun jauh, Pak. Nah, bagaimana Anda melihat ini, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat market sekarang sudah relatif tenang ya, terutama kondisi eksternal yang kaitan dengan minyak ini kan sudah lumayan stabil ya, walaupun tadi sewaktu-waktu bisa menghangat lagi karena ini satu faktor yang paling sulit untuk apa namanya kita mengukurnya begitu. Tapi yang jelas ya apa yang bisa kita perbaiki secara domestik ini kita lakukan terus-menerus ya. Dan saya pikir kebijakan BI rate ini kan last resort ya sebenarnya ya. Jadi kita menantikan juga kebijakan-kebijakan di sektor perdagangan, investasi, dari sisi kebijakan fiskalnya juga itu yang juga sinergis ya dengan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi kalau dari sisi Bank Indonesia kelihatan sudah optimal dan juga mereka sudah coba melakukan forward looking juga ya. Walaupun memang tadi masih ada ruang juga untuk menaikkan kalau memang dibutuhkan ya. Kalau misalnya ada persoalan lagi di eksternal ya tentu akhirnya yang dilakukan adalah kenaikan BI rate lagi ya untuk membuat aset rupiahnya tetap atraktif ya. Kalau kita lihat tadi juga negara-negara lain juga melakukan hal yang sama Iya. sebenarnya. India tadi saya sebutkan, Filipina, lalu juga Meksiko ya. Nah ini sebenarnya kalau bisa ya jangan itu yang dilakukan, tapi kebijakan lain yang membuat terutama investor tuh lebih nyaman di Indonesia. Mhm. Pak David, terima kasih untuk perbincangannya. Semoga memang last effort dari BI untuk kembali menaikkan suku bunga di pertimbangan, terutama kalau kita melihat bagaimana langkah-langkah kebijakan fiskal yang lain perlu kembali dikedepankan, mengingat memang variabel-variabel tadi yang utarakan itu bisa menjadi angin segar ya untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, daya beli masyarakat tetap terjaga, tapi nilai tukar rupiah juga masih bisa dipertahankan cukup baik. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Pak. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih Mas Yuda. Pagi.